Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Fakultas Hukum Untak Samarinda semester 6 dengan saya sendiri Siti Nur Hovifa NPM 18056 dan saudara saya Muhammad Hafiz Ibnu Suryansyah NPM 028. Saya Dita Evilia Damayanti NPM 18084. Saya Rizka Ditya Putri NPM 18139. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang sejarah, prinsip, definisi, serta analisis kasus tentang hukum perdata internasional. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum perdata internasional. Masa Imperium Romawi. Awal mula perkembangan sejarah hukum Romawi ditandai dengan lahirnya ke-12 abad The 12 Tables. Pada pertengahan abad sebelum Masehi, ke-12 tablet ini merupakan undang-undang yang dibuat oleh kaum elit Romawi. Kodifikasi yang terakhir yang termasyhur adalah Corpus Juris Civilis yang disusun di era Kaisar Justianus 527 sampai 565 Masehi dan karenanya juga dikenal dengan Justian Corpus Juris atau Codex Justianus. Kejatuhan Imperium Romawi dan abad pertengahan. Semakin luasnya wilayah Imperium Romawi menimbulkan banyak persoalan, antara lain karena banyaknya kerusuhan pada abad ketiga Masehi. Invasi bangsa Jerman akhirnya berhasil menghancurkan kerajaan Romawi Barat dan mengambil alih wilayahnya pada penghujung abad kelima Masehi. Hancurnya kerajaan Romawi Barat secara umum disepakati oleh para sejarawan sebagai awal masuknya Barat ke Jerman pertengahan yang berakhir pada abad ke-12 sepanjang zaman ini. Tradisi Romawi Yunani dalam bidang seni dan sastra serta hukum terkubur atau bisa juga ditinggalkan. Masa Renaissance dan Reformasi. Di masa ini kita bisa menemukan dasar-dasar sistem hukum perdata internasional modern yang awalnya berkembang di Italia mulai abad ke-11 Masehi. Kebangkitan kembali hukum Romawi terjadi pada abad ke-11 dan berlanjut sampai ke-13 dengan dimulainya penyelidikan tentang hukum Romawi. Zaman modern. Pasquale Stanislao Mancini 1817 sampai 1888 adalah seorang yuris Italia yang mendukung secara militer penyatuan Italia. Mancini menyatakan bahwa konsistensi hukum dari aneka ragam dalam hukum internasional terbentuk atas dasar kesadaran kesamaan nasional. Oleh karena itu, setiap individu terikat kepada negara nasionalnya dan lex origin menggantikan lex domisili sebagai hukum yang berlaku untuk status personalia. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan tentang definisi hukum perdata internasional menurut dua ahli. Untuk ahli yang pertama itu dari Dr. Bayu Seto dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Hukum perdata internasional pada dasarnya merupakan bagian dari hukum nasional di suatu negara dan bukan merupakan bagian dari hukum internasional publik. Terus selanjutnya menurut Van Brakel berpendapat bahwa hukum perdata internasional adalah hukum nasional yang ditulis atau diadakan untuk hubungan-hubungan hukum internasional. Berdasarkan pengertian dari kedua ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata internasional merupakan hukum perdata bagian dari hukum nasional untuk hubungan-hubungan internasional. Selanjutnya, saya akan membacakan sumber hukum dalam hukum perdata internasional. Sumber HPI di tiap-tiap negara pada dasarnya adalah hukum perdata nasional di masing-masing negara tersebut. Hukum perdata nasional yang menjadi sumber HPI ini diutamakan dalam bentuk perundang-undangan yang terkodifikasi. Namun mengingat tidak semua negara memiliki perundang-undangan yang terkodifikasi terkait HPI, maka peranan hakim dalam mengambil keputusan terhadap tiap-tiap persoalan HPI yang dibawa kepadanya merupakan suatu hal yang penting. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam hukum perdata internasional. 1. Prinsip nasionalitas. Prinsip yang memberlakukan hukum nasional seseorang yang berlaku dalam menentukan status personal seseorang. 2. Prinsip domisili. Prinsip yang memberlakukan hukum domisili seseorang yang berlaku dalam menentukan kasus personal seseorang. Untuk analisis kasus, kami mengambil contoh dari kasus yang dialami oleh Miss Georgia dengan kawan-kawannya yaitu Mr. dan Miss Jackson waktu mereka pergi weekend ke Kanada menggunakan mobil Jackson. Mereka semua penduduk Rochester, New York. Waktu melewati provinsi Ontario, mereka mengalami kecelakaan yang menyebabkan Miss Georgia luka berat. Sekembalinya ke New York, Miss Georgia melakukan tuntutan ganti rugi terhadap Jackson berdasarkan negligence pada waktu kecelakaan terjadi. Di Ontario berlaku suatu guest statute yang pada pokoknya menentukan bahwa orang-orang yang hanya merupakan guest tanpa bayaran tidak dapat
menuntut kompensasi apapun jika terjadi kecelakaan. Perumusan masalah, sebutkan dan jelaskan titik taut dalam kasus tersebut. Hukum apa yang digunakan dalam kasus ini? Selanjutnya untuk analisis penyelesaian kasus itu ada 2 titik taut. Yang pertama titik taut primer, yaitu faktor dan keadaan yang memperlihatkan bahwa kita berhadapan dengan peristiwa hukum perdata internasional, atau faktor dan keadaan yang memperlihatkan bahwa suatu hubungan atau peristiwa adalah peristiwa hukum perdata internasional. Dalam kasus ini titik taut primernya adalah tempat terjadinya perbuatan melawan hukum atau tempat kecelakaan, yaitu di Ontario. Ini sebagai elemen asing bila ditinjau oleh Pengadilan Negeri New York. Titik taut sekundernya, titik taut sekunder adalah faktor dan keadaan yang menentukan hukum negara mana yang harus berlaku dalam suatu peristiwa hukum. Dalam kasus ini titik taut sekundernya adalah lex loci delicti commissi atau hukum tempat perbuatan melawan hukum dilakukan. Selanjutnya, hukum yang berlaku. 1. Pengadilan tingkat 1 memakai lex locus delicti commissi, yaitu hukum Ontario. Demikian pula dengan 2. Pengadilan tingkat 2 pun menggunakan hukum Ontario sebagai hukum tempat terjadi kecelakaan. 2 di atas masih memakai teori klasik. 3. Tetapi di tingkat kasasi hukum yang dipergunakan adalah hukum New York, karena kepentingan New York jauh melebihi kepentingan Ontario. Ocean dari New York adalah greater and more direct daripada interest Ontario. Faktor-faktor yang menyatakan hal ini adalah: 1. Gugatan diajukan oleh seorang New York West terhadap New York House. 2. Surat izin mengemudi dan asuransi mobilnya di New York. 3. Perjalanan weekend ini dimulai dan diharapkan berakhir di New York. Jadi memang New York yang memiliki superior claim untuk pemakaian hukum dan juga the strongest interest dalam perkara ini. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi, maka hukum yang dipakai dalam perkara Gorgia ini adalah hukum New York. Dan gugatan Gorgia dimenangkan dan keputusan-keputusan dari hakim rendahan yang telah memenangkan pihak Jackson dibatalkan dalam eksepsi dari yang disebut belakangan ini dikesampingkan. Sekian video dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.